Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, hari ini kami akan membahas sebuah novel yang sangat populer di Indonesia, yaitu Negeri Lima Menara karya Afwadi. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sudah nggak asing di dunia literasi, yaitu Ziko, seorang penikmat dan pengulas buku. Halo Ziko. Halo, senang bisa gabung di sini. Topik kita hari ini menarik banget karena Negeri Lima Menara ini termasuk novel yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pembacanya. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas sekilas tentang buku ini. Oke, sebelum masuk jauh, bisa jelasin dulu sedikit Ziko, apa sih Negeri Lima Menara itu? Buku seperti apa itu? Jadi, Negeri Lima Menara adalah novel karya Afwadi diterbitkan tahun 2009. Novel ini terinspirasi dari pengalaman nyata penulis saat menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Tema besarnya adalah pendidikan, perjuangan, serta bagaimana mimpi bisa membawa seseorang ke tempat yang jauh, bahkan hingga 5 benua. Selanjutnya nih, ringkasan cerita. Kalau ringkasan ceritanya sendiri gimana sih? Banyak yang bilang ini novel pendidikan yang sangat inspiratif. Betul banget. Ceritanya fokus pada Alif Fikri, remaja dari Sumatera Barat yang awalnya bercita-cita masuk ITB. Tapi ibunya mendorong dia untuk masuk pesantren yang awalnya tidak dia inginkan. Di Pondok Madani, Alif bertemu 5 sahabat, yaitu Raja, Atong, Basom, Duljami, dan Said. Mereka dikenal sebagai Sahibul Menara karena sering duduk di bawah menara masjid sambil memandangi langit dan membicarakan impian mereka. Dan dari pondok itulah mereka tumbuh belajar disiplin, memperluas wawasan, hingga akhirnya impian mereka membawa mereka ke berbagai penjuru dunia. Dan salah satu kalimat yang paling terkenal dari buku ini adalah Manjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ini semacam napas utama cerita ini. Nah, kalau dari kacamata seorang pengulas buku, apa sih keunggulan novel ini Ziko? Ada beberapa poin, yaitu motivasi yang kuat. Novel ini benar-benar mendorong pembaca untuk berani bermimpi. Karakter yang hidup. Masing-masing tokoh punya mimpi dan personality yang berbeda. Settingan pesantren yang detail. Pembaca seolah-olah benar-benar ikut hidup di Pondok Madani. Bahasa yang ringan. Afuad menyajikan cerita dengan alur mengalir, mudah dibaca, dan penuh humor. Setuju banget. Waktu baca bisa ngerasain banget suasana belajar dan persahabatan di pesantren. Nah, selanjutnya kekurangan bukunya nih. Kalau kekurangannya pasti ada dong. Iya, walaupun bagus, beberapa pembaca merasa bagian awal terasa sedikit lambat karena banyak penggambaran kehidupan pondok. Ada karakter samping yang terasa kurang tergali, tapi ini nggak mengurangi kekuatan ceritanya secara seluruh. Selanjutnya nih, untuk siapa sih buku ini? Menurut Ziko nih, siapa sih yang cocok membaca buku Negeri Lima Menara ini? Semua pembaca yang butuh motivasi, terutama pelajar dan mahasiswa. Tapi orang dewasa pun tetap bisa menikmati karena pesan hidupnya universal, mimpi bisa dicapai dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Oke, baiklah teman-teman, itu dia pembahasan kami tentang novel Negeri Lima Menara. Semoga dengan adanya podcast ini bikin kalian semua makin penasaran buat baca atau bahkan menonton film adaptasinya. Makasih buat Ziko nih yang sudah hadir dan berbagi insight-nya. Sama-sama, senang banget bisa ngobrol di sini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dan ingat, manjadda wajadda.